Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar dari rumah melalui siaran TVRI bersama Apendo Edukasi Channel. Dan di video kali ini kakak akan ngebahas untuk hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 kelas 4, 5, dan 6. Udah kalian siapkan buku dan pensilnya, dan jangan lupa siapkan cemilan juga ya. Soal yang pertama, ceritakan kembali sejarah berdirinya Museum Nasional menggunakan bahasamu sendiri. Nah, di sini kakak hanya ngasih gambaran untuk jawabannya, selebihnya kalian bisa tambahkan sesuai yang kalian tangkap dari tayangan di TVRI tadi. Jadi, Museum Nasional atau Museum Gajah didirikan pada tanggal 24 April 1778. Awalnya museum ini didirikan oleh para ilmuwan Belanda yang berada di Batavia. Kemudian pada tahun 1862 dibangunlah gedung utama Museum Nasional ini yang terletak di Jalan Merdeka Barat nomor 12 Jakarta Pusat. Pembangunan gedung ini memang disengaja diperuntukkan untuk museum dan dibuka untuk umum pada tahun 1868. Museum Nasional ini baru diserahkan pada pemerintah Indonesia pada tanggal 17 September 1962, kurang lebih 17 tahun setelah Indonesia merdeka. Pada saat itu museum ini masih bernama Museum Pusat yang kemudian menjadi Museum Nasional pada tahun 1979 yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di Museum Nasional terdapat patung Arca Ganesha. Coba jelaskan makna dari bentuk Arca Ganesha tersebut. Ganesha adalah dewa berkepala gajah menurut agama Hindu. Ganesha merupakan dewa ilmu pengetahuan. Ciri utama Arca Ganesha adalah memiliki belalai yang sedang menghisap isi mangkuk dalam genggaman tangan depannya. Isi mangkuk tersebut diibaratkan sebagai ilmu pengetahuan yang tidak pernah habis. Dan sebelum dilanjutkan ke soal nomor 3, karena soal nomor 3 ini berkenaan dengan zaman milenial, nah kakak panggilkan nih si Mbak Google. Hai semua, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jadi soalnya kayak gini nih, sebagai siswa yang hidup di zaman milenial, bagaimana pendapatmu tentang sejarah manusia dari zaman purba seperti dijelaskan dalam tayangan tadi? Jadi pendapat saya tentang manusia dari zaman purba ialah merupakan makhluk yang tangguh. Terus kenapa mereka disebut makhluk yang tangguh? Karena mereka bisa bertahan hidup dan berkembang tanpa bantuan teknologi seperti zaman sekarang. Lalu bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Contohnya mereka makan dari hasil berburu berbagai hewan, membuat api mencari dan membuat tempat tinggal. Itu semua mereka lakukan hanya memakai alat-alat sederhana seperti batu, tulang, batang pohon. Oke, makasih Pak Google. Terus kemana nih? Aku pergi dulu ya, mau mabar. Ya udah segitu dulu, kakak juga mau pamit. Terima kasih sudah menonton ini video sampai selesai. Ketemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.